Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bilangan pecahan. Kita awali dengan pecahan yang senilai. Di sini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai. Tentukan pecahan yang senilai dengan A 3/5, B 4/7. Kita buat jawabannya mulai dari yang A, 3/5. Di sini 3/5 ini Ibu kalikan pembilang dan penyebut Ibu kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebut itu harus dikalikan dengan bilangan yang sama, artinya tidak boleh dengan bilangan yang berbeda. Bilangan yang sama itu bebas ya anak-anak. Kebetulan di sini Ibu mengalikannya dengan 2. Maka 3/5 sama dengan 3 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 6/10. Pecahan yang lain yang senilai dengan 3/5, di sini Ibu kalikan pembilang dengan penyebut sama-sama dikalikan dengan 3 menjadi 3 kali 3 per 5 kali 3 sama dengan 9/15. Maka 3/5 sama dengan 6/10 sama dengan 9/15. Jadi ketiga bilangan ini dikatakan adalah pecahan yang senilai. Kemudian yang B, 4/7, Ibu kalikan pembilang dan penyebut ini dengan 5 menjadi 4 kali 5 per 7 kali 5 sama dengan 20/35. Pecahan yang senilai yang lain dengan 4/7, pembilang dan penyebut Ibu kalikan dengan 8 menjadi 4 kali 8 per 7 kali 8 sama dengan 32/56. Maka 4/7 sama dengan 20/35 sama dengan 32/56. Ketiga pecahan ini dikatakan adalah pecahan yang senilai. Kemudian kita lanjutkan dengan mengurutkan pecahan. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil. A 3/4, 5/6, 7/8. B min 1/4, min 6/13, min 2/3. Kita buat jawabannya mulai dari yang A. Agar bisa ditentukan, diurutkan dari yang terkecil, maka karena ini pecahan, maka penyebutnya kita samakan dulu menjadi per 24. 24 itu didapat dari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 4, 6, dan 8. Maka 3/4 itu sama dengan 18/24, 5/6 itu sama dengan 20/24, 7/8 sama dengan 21/24. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya untuk bisa menentukan pecahan dari yang terkecil. Maka diurutkan menjadi 18/24, 20/24, 21/24. Kemudian yang B, min 1/4, min 2/3, min 6/13. Penyebutnya kita samakan menjadi 156, yaitu KPK dari 4 kali 3 kali 13, yaitu KPK dari 4, 3, dan 13. Maka min 1/4 sama dengan min 1 kali 13 kali 3 per 4 kali 13 kali 3 sama dengan min 39/156. Min 2/3 sama dengan min 2 kali 4 kali 13 per 3 kali 4 kali 13 sama dengan min 104/156. Min 6/13 sama dengan min 6 kali 4 kali 3 per 13 kali 4 kali 3 sama dengan min 7/156. Maka diurutkan dari yang terkecil menjadi min 104/156, min 72/156, min 39/156. Kemudian kita lanjutkan dengan mengubah pecahan ke bentuk persen.
Ada dua cara untuk mengubah pecahan ke bentuk persen. Persen itu sama artinya dengan per 100 ya anak-anak. Nah, cara yang pertama mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. 1. Mengubah pecahan semula menjadi pecahan yang senilai dengan penyebut 100. Artinya penyebutnya diganti dengan 100. Kemudian yang kedua, pecahan tersebut dikalikan dengan 100%. Kita lihat contoh di bawah ini. Nyatakan pecahan berikut dalam bentuk persen. A. 3/4, B. 7/15, C. 8/17. Kita buat penyelesaian, kita mulai dari yang A, 3/4. Nah, kita akan mengubah ke dalam bentuk persen, kita pakai dengan cara yang pertama, yaitu mengubah penyebut menjadi 100. Di sini penyebutnya 4, kita ubah menjadi 100, maka penyebutnya ini dikali 4. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya, karena penyebutnya 4 ini dikali 25, maka pembilang juga dikali 25. Menjadi 3/4 sama dengan 3 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 75 per 100 sama dengan 75%. Jadi persen itu sama dengan per 100 ya anak-anak. Di sini 75 per 100 sama dengan 75%. Kemudian yang B, 7/15 kita ubah menjadi persen. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dikalikan dengan 100%. Menjadi 7/15 sama dengan 7/15 dikali 100%. Di sini 100 dengan 15 kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 5 menjadi 7 kali 20 per 3% sama dengan 140 per 3% sama dengan 46 2/3%. Kemudian yang C, kita gunakan cara yang kedua, kalikan dengan 100% menjadi 8/17 sama dengan 8/17 kali 100% sama dengan 800 per 17% sama dengan 47, 1/17%. Kemudian kita lanjutkan dengan operasi hitung pecahan. Kita awali dengan penjumlahan pecahan. Hitunglah hasil dari min 3/4 tambah 1/3 tambah 5/6. Kita buat penyelesaiannya. Untuk bisa menyelesaikan ini, maka penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Di sini penyebutnya Ibu ubah menjadi 12, yaitu KPK dari 4, 3, dan 6. Sehingga menjadi min 3/4 tambah 1/3 tambah 5/6 sama dengan min 9/12 tambah 4/12 tambah 10/12. Sama dengan min 9 tambah 4 tambah 10/12. Jadi kalau penjumlahan pecahan, yang diselesaikan atau yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Sementara penyebutnya tetap ya anak-anak, maka hasilnya menjadi 5/12. Kemudian pengurangan. Hitunglah hasil dari min 5 7/9 dikurang dalam kurung min 3 4/5. Kita buat jawabannya, kita ubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. Menjadi min 5 7/9 dikurang dalam kurung min 3 4/5 sama dengan min 52/9 dikurang dalam kurung min 19/5. Nah, di sini anak-anak ada min kali min, ini akan berubah menjadi positif. Maka menjadi seperti ini. Min 52/9 tambah 19/5. Tambah ini atau plus ini didapat dari kurang kali min, ya, berubah menjadi positif. Nah, kemudian kita selesaikan ini di sini, kita samakan penyebutnya menjadi 45, menjadi min 260 per 45 ditambah 171 per 45 sama dengan min 89 per 45 sama dengan min 1 44 per 45. Kemudian kita lanjutkan dengan perkalian.
Hitunglah hasil dari 2 3/8 kali dalam kurung min 3 2/3. Kita buat jawabannya, kita ubah dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 2 3/8 kali dalam kurung min 3 2/3 sama dengan 19/8 kali min 11/3 sama dengan min 209/24. Min 209 ini didapat dari 19 kali min 11 dan 24 ini didapat dari 8 kali 3. Maka sama dengan min 8 17/24. Kita lanjutkan dengan pembagian. Hitunglah hasil dari dalam kurung 1/4 dibagi setengah dibagi 1/3. Kita buat jawabannya, kita selesaikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini, bagi ini kita ubah menjadi kali, dan setengah ini kita ubah menjadi 2/1. Dibalik, setengah itu dibalik menjadi 2/1, maka menjadi seperti ini. Dalam kurung 1/4 dibagi setengah dibagi 1/3 sama dengan dalam kurung 1/4 dikali 2/1. Kali ini didapat dari bagi ini diubah menjadi kali. 2/1 ini didapat dari setengah dibalik menjadi 2/1. Kemudian menjadi seperti ini. Dalam kurung 1/4 dikali 2/1 dibagi 1/3. Kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, hasilnya menjadi 2/4. Kemudian dilanjutkan dengan dibagi 2/3. Jadi 2/4 dibagi, kemudian dilanjutkan dengan dibagi 1/3. Kemudian menjadi 2/4 dibagi 1/3. Nah, kemudian bagi ini kita ubah lagi menjadi kali, dan 1/3 ini dibalik menjadi 3/1. Maka hasilnya menjadi seperti ini. 2/4 dikali 3/1 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, per 4 kali 1 sama dengan 4. Disederhanakan hasilnya sama dengan 3/2 sama dengan 1/2. Kemudian pemangkatan. Untuk sembarang pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Dalam kurung A per B pangkat 2 sama dengan A per B kali A per B. Nah, di sini pangkat 2 atau kuadrat, maka itu di sini faktornya ada 2. A per B kali A per B, ada 2 faktor. Selanjutnya, dalam kurung A per B pangkat 3 sama dengan A per B kali A per B kali A per B. Di sini pangkat 3, maka di sini faktornya ada 3. Dan seterusnya. Kita buat contoh di sini. Tentukan hasil dari 1 dalam kurung 3 2/5 pangkat 3. 2 dalam kurung min 2 1/3 pangkat 5. Kita buat jawabannya mulai dari nomor 1. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. 3 2/5 pangkat 3 sama dengan 17/5 pangkat 3 sama dengan 17/5 kali 17/5 kali 17/5 sama dengan 4.913/125. Kemudian kita buat jawaban untuk nomor 2. Kita ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Min 2 1/3 pangkat 5 sama dengan dalam kurung min 7/3 pangkat 5. Sama dengan min 7/3 kali min 7/3 kali min 7/3 kali min 7/3 kali min 7/3. Sama dengan min 16.807/243. Min 16.807 ini didapat dari min 7 kali min 7 kali min 7 kali min 7 kali min 7. 243 ini didapat dari 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga hasilnya adalah min 16.807